Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, kembali lagi dengan saya. Tapi di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pasal menerangkan tentang syarat-syarat wajibnya Jum'ah. Itu ada 7 perkara. Nah, yang pertama, Islam. Yang kedua, sudah dewasa atau baligh. 3, akal sehat. Ketiga, syarat ini juga berlaku bagi sholat Senin selain daripada sholat Jum'ah. Merdeka. Yang kelima, laki-laki. Yang 6, sehat badan. Dan 7, menetap. Dan selanjutnya lagi, tidak wajib Jum'atan yang bagi 1, orang kafir yang asli, 2, anak kecil yang belum dewasa, yang ketiga, orang gila, 4, budak, 5, orang perempuan, 6, orang yang sakit dan yang serupa, dan 7, orang yang berpergian. Nah, lainnya syarat-syarat sahnya mengerjakan Jumat ada 3, yaitu pertama, adanya tempat yang tertentu di mana orang-orang yang berjumatan itu menetap di tempat tinggalnya sendiri, baik tempat tersebut terletak di kota-kota atau desa yang menjadi tempat tinggal. Nah, dan yang kedua, orang-orang yang berjamaah Jumat itu harus berjumlah 40 orang laki-laki yang sudah biasa Jumatan, yaitu orang-orang yang sudah mukallaf harus laki-laki. Merdeka yang belum menetap sekitarnya pada musim hujan dan kemarau, mereka tidak berpindah dari tempat tinggalnya kecuali bila ada maksud tertentu. Dan yang ketiga, maksud Jum'ah itu harus ada waktu zuhur. Oleh karena itu maka disyaratkan bahwa seluruh Jum'ah itu harus jatuh di dalam waktu zuhur tersebut. Seandainya waktu zuhur sudah sempat untuk dipergunakan ke Jum'atan, itu sekiranya tidak dapat dipergunakan untuk melakukan 2 khutbah dan mengerjakan 2 rakaat sholat Jum'ah, maka hendaknya melakukan sholat zuhur saja. Wa'in kharijna waktu au ultimatis syurut. Jika seluruh waktu zuhur itu setelah habis secara yakin atau dasar dugaan, sedangkan para ahli jamaah Jum'ah mau, ay jam'u waktu zuhri yakina aidonna wa hum fiha sulliyat zuhur. Atau kami tidak adanya beberapa syarat sebagaimana tersebut di atas tadi, maka hendaknya sholat zuhur saja. Hal ini semata-mata karena menegakkan atas sesuatu yang telah diperbuat dari Jum'atan itu sendiri dan menjadi fard berstatus sebagai orang yang tertinggal Jum'atannya, sebaik mereka itu sudah menemukan 1 rakaatnya salat Jumat atau tidak. Walau syakku fi khuruji waqtiha wa hum fiha atamuha Jum'atan ala sahih. Jika para jamaah Jumat ahli Jum'ah sama ragu-ragu dalam hal habisnya waktu Jum'ah sedangkan mereka berada dalam Jum'atan, maka hendaknya menyempurnakan Jum'atannya. Demikian menurut pendapat yang sahih. Nah, adapun fardu Jum'ah itu ada 3. Sebagai ulama mengabarkan bahwa fardu Jum'ah itu sama dengan syarat-syarat Jum'ah. Yang pertama, yaitu harus ada 2 khutbah yang dilakukan dengan berdiri. Yang kedua, duduk di antara 2 khutbah. Imam Mutawali berpendapat bahwa duduk di antara 2 khutbah itu lamanya sebagaimana lamanya tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud. Nah, seandainya orang yang berkhutbah itu tidak
mampu berdiri dan ia melakukan khutbah dengan duduk atau tiduran berbaring, maka hukumnya sah dan boleh mengikuti khatib meskipun tidak mengetahui keadaan khatib. Sekitarnya khatib yang berkhutbah itu khutbahnya dengan duduk, maka hendak memisahkan antara dua khutbah dengan diam diri, tidak dengan tiduran berbaring. Adapun rukun-rukun khutbah itu ada 5. Ya. Wa arkanul khutbati khamsatun hamdulillah ta'ala summa salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walabduhuma muta'ayyanu summal wasiyatu bitaqwa wa la ta'ayyanu lafduhuma ala sahihi wa qira'atu ayati fi iddahuma wa du'a'ul lil mu'minin wal mu'minat. Nah, yang pertama membaca Alhamdulillah, yang kedua membaca salawat Nabi, baik membaca Alhamdulillah dan salawat Nabi keduanya lafaz sudah ditentukan. Yang ketiga, berwasiat dengan takwa kepada Allah menurut pendapat yang sahih. Lafaz takwa kepada Allah ini tidak ditentukan. Yang keempat, membaca ayat Quran di dalam salah satu khutbah. Yang kelima, membaca doa yang ditunjukkan kepada segenap orang mukmin laki-laki dan perempuan yang dibaca dalam khutbah kedua. Jadi jika dan syarat ini tidak ada atau salah satunya memisalkan tidak ada bacaan Al-Quran, maka khutbah tersebut tidak sah. Dan disyaratkan lagi khatib agar mengerjakan suaranya dalam menyampaikan rukun-rukunnya khutbah kepada 40 orang yang menjadikan sholat sahnya Jumatan. Demikian pula disyaratkan agar sambung menyambung di dalam membaca antara kalimat-kalimat khutbah dan juga sambung menyambung antara dua khutbah. Seandainya khatib itu berpisah dalam membaca di antara kalimat-kalimat khutbahnya meskipun disebabkan karena ada uzur, maka batal khutbahnya. Juga disyaratkan bagi khatib agar menutupi auratnya, pakaian dan badan serta tempatnya harus suci dari hadas dan kotoran. Dan yang ketiga, salat Jumat itu harus dikerjakan 2 rakaat dalam satu jamaah yang menjadikan sahnya suatu Jumatan. Dan disyaratkan agar sholat Jumat itu dilakukan sudah sesuai menunaikan 2 khutbah. Berada dengan sholat 2 hari raya, maka sholat ini dikerjakan sebelum menunaikan 2 khutbah. Adapun beberapa sunnah hailahnya Jumat sudah diterangkan di muka mengenai makna hailah, yaitu ada 4 perkara. Sunnah mandi bagi orang yang hendak mendatangi sholat Jum'ah, baik dari orang laki-laki, perempuan merdeka atau budak yang mukmin, atau juga yang bepergian, sedangkan waktunya mandi itu mulai dari fajar 2. Yang kedua, membersihkan tubuhnya dengan jalan menghilangkan bau yang dibenci orang seperti bau yang tidak enak, maka hendaknya memberi sesuatu yang dapat menghilangkan bau tersebut. Dan yang ketiga, memakai pakaian putih-putih karena pakai putih-putih itu sebaik-baiknya pakaian. Dan yang keempat, memotong kuku dan rambut yang sudah panjang. Demikian juga hendaknya mencabut rambut sekitarnya, menggunting kumisnya, dan menyukur rambut yang ada di sekeliling alat kelamin. Dan mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.